Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mugi Setiawan, NIM 2011111000055 dari kelas 20B Program Teknik Informatika. Akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman tentang pohon keputusan. Baik, kita mulai dari pohon keputusan yang telah saya buat. Tema yang saya buat adalah tentang corona, yaitu penyakit yang saat ini sedang menyerang seluruh dunia serta Indonesia sendiri. Penyakit corona ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bermutasi sehingga kita sebut sebagai COVID-19 atau coronavirus tahun 2019. Di sini saya membuatnya tentang COVID-19 secara universal. Kenapa harus universal? Karena untuk mengidentifikasi penyakit COVID-19 sendiri, gejalanya belum spesifik. Untuk gejalanya belum spesifik dan harus melalui tes yang cukup rumit. Baik, lanjut ke pohon yang telah saya buat. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan yang paling umum, apakah Anda berasal dari zona merah atau pernah bepergian ke daerah zona merah? Di sini saya membuat pohon yang kita buat yaitu pohon dengan dua jawaban atau sering kita sebut sebagai question true or false, yaitu adalah pertanyaan dengan jawaban hanya benar atau tidak benar. Untuk jawaban benar sendiri, kita membuat rute jawaban, yaitu harus ada rute jawaban benar dan rute jawaban salah. Rute jawaban benar bisa dilihat secara sekilas, dimulai dari yang paling umum, apakah Anda pernah berpergian atau berasal dari zona merah. Kemudian untuk question 2, apakah Anda memiliki gejala COVID? Question ketiga, apakah Anda pernah konsultasi ke dokter apabila memiliki gejala COVID? Kemudian untuk question keempat, apakah Anda sudah pernah tes COVID-19 setelah Anda berkonsultasi ke dokter? Kemudian untuk question terakhir, apakah hasilnya positif atau negatif setelah Anda melakukan tes tersebut? Untuk question yang salah atau jawaban yang tidak kita inginkan, yaitu apakah Anda pernah tes COVID-19 setelah Anda berasal dari zona merah atau bepergian ke daerah zona merah, dengan menghasilkan jawaban 2, yaitu apakah bila pernah, apakah hasilnya positif atau negatif. Bila tidak pernah, akan menghasilkan keputusan di mana Anda disarankan untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja untuk pohon keputusan. Lanjut ke pemrograman. Pemrograman ini kita membuat dengan Python. Pertama-tama kita buat dulu file barunya. Kita klik new file. Kita beri nama tree.py. Ya, di sini adalah extension dari Python. Jangan lupa untuk memasukkannya. Oke, setelah jadi, pertama-tama saya akan memberikan komentar terlebih dahulu, yaitu tentang identitas pembuat, yaitu identitas saya sendiri. Oke, kita buat komentar terlebih dahulu. Kemudian kita buat sampai selesai. Setelah kita selesai membuat komentar, yaitu tentang identitas pembuat, kita masuk ke nama pasien terlebih dahulu, nama pasien yang akan dimasukkan.
Saya buat variabel nama T, masuk input, masukkan nama lengkap Anda. Oke. Kemudian kita beri petunjuk pengisian dengan cara ketik print petunjuk pengisian. Oke, sekali lagi jawab dengan mengisi yang tidak. Oke. Setelah selesai membuat nama dan petunjuk, kita mulai dengan pengulangan. Kenapa harus dibuat pengulangan? Ya agar mudah untuk apabila kita memasukkan lebih dari satu kuesioner atau satu responden. Oke, kita buat variabelnya dulu, yaitu ulang sama dengan jawabannya ya. Kemudian kita buat program pengulangannya. Di sini kita menggunakan while, bukan for in. Kenapa harus while? Jawabannya simple, yaitu pengulangan yang kita lakukan itu tidak terbatas atau tidak ada range-nya. Sedangkan untuk for in sendiri itu harus ada range-nya. Misalkan dalam untuk kasus for in kita membuat password range antara 1 sampai 9 dengan jumlah digit misalnya 3. Sedangkan untuk while contohnya, apakah Anda ingin membuat atau ingin mengulangi pertanyaan yang telah Anda jawab, atau apakah Anda sudah yakin dengan jawaban yang Anda berikan? Apakah Anda ingin mengulang? Nah, untuk while seperti itu. Oke, variabel ulang tadi. Kemudian kita di sini menggunakan program lower. Kenapa harus menggunakan program lower? Karena apabila kita memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban yang kita ketik di sini, maka tidak akan terdeteksi di program yang kita buat. Oke. Kemudian masuk ke question pertama. Question pertama tadi kita bisa lihat di program pohon yang kita buat. Yang pertama, Anda berasal dari zona merah atau pernah bepergian ke daerah zona merah. Oke, kita buat variabel Q1 put Anda berasal dari zona merah atau pernah pergi. Oke, untuk question pertama seperti ini. Kemudian kita menggunakan if untuk kemungkinan, yaitu pertanyaan jawabannya harus ya ataukah tidak, apakah jawabannya benar atau salah. Untuk if kita masuk langsung question pertama. Yang pertama, jangan lupa menggunakan lower. Oke, terus jawabannya jangan lupa juga ya. Oke, setelah selesai question pertama, kemudian kita beri if dengan jawaban yang kita inginkan, yaitu benar atau bernilai true. Lanjut untuk jawaban untuk question kedua dan question seterusnya, sama seperti question pertama ini. Nanti hanya akan kita beri jawaban yang tidak benar atau bisa dengan program else. Untuk menyingkat waktu, saya sudah membuat program yang jadi. Nah, ini program yang sudah saya buat sama seperti tadi, yaitu dengan nama
lengkap pasien, yaitu dengan input biasa, kemudian ulang di sini pengulangan tadi menggunakan while, kemudian question pertama terus menggunakan if, question berguna menggunakan if yang kedua, question ketiga menggunakan if yang ketiga, terus sampai selesai seperti pohon yang kita buat tadi. Nah, di sini setelah if yang benar-benar kita tulis, kemudian kita buat jawaban yang tidak benar, yaitu else. Pengulangan yang harus kita perhatikan lagi adalah urutan tabnya atau paragraf yang kita buat, soal dikarenakan untuk Python sendiri itu sangat berpengaruh. Terus kemudian else. Nah, di sini ada elif di sini adalah untuk pertanyaan yang tidak benar pada question pertama tadi, percabangan pertama. Nah, ini untuk question pertama, jawaban yang benar langsung ke question kedua, sedangkan untuk jawaban yang tidak benar langsung ke question ke 7. Oke, sama juga programnya, yaitu terdiri dari if dan else. Kemudian untuk program yang ketiga yaitu else. Nah, else sendiri ini berurutan dari yang pertama yaitu if, question pertama if, question pertama juga elif untuk pilihan yang kedua. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu else, yaitu apabila tidak bernilai benar dan juga tidak bernilai salah, maka akan masuk ke else. Nah, di sini adalah mungkin input yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan yang kita terapkan atau sesuai dengan petunjuk yang kita buat, maka kita beri keterangan yaitu error 401. Silahkan coba kembali. Kemudian program yang selanjutnya yaitu ulang di sini adalah turunan dari while yang kita buat pada awal tadi. Oke. Ulang input, apakah Anda ingin mengulang jawaban yang Anda berikan tadi. Nah, setelah apabila jawaban yang kita berikan ya, maka kita akan mengulang dari question pertama dan apabila yang kita berikan jawabannya tidak, maka akan langsung ke akhir program yang kita buat, yaitu terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Oke, kita jalankan program yang telah kita buat. Masukkan nama lengkap Anda. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Oke, selesai, kita enter. Petunjuk pengisian, jawablah dengan menuliskan jawaban iya dan atau tidak. Oke, kita mulai dari jawaban yang benar yaitu ya. Apakah Anda memiliki gejala COVID-19 seperti batuk? Oke, ya. Apakah Anda sudah berkonsultasi ke dokter? Ya. Apakah Anda sudah tes COVID? Ya. Apakah hasilnya positif? Ya. Nah, di sini kita menjawab dengan jawaban benar semua, iya, dan iya. Maka hasilnya adalah positif. Anda terkena COVID-19, disarankan untuk mengikuti arahan petugas untuk melakukan karantina dan semoga lekas sembuh. Apakah Anda kemudian setelah jawaban yang tadi kita buat terlihat, maka akan muncul pengulangan. Apakah Anda ingin mengulang? Nah, kita jawab ya, maka akan mulai dari question pertama. Pada question ini, pada kesempatan yang kedua ini kita isi dengan jawaban yang salah atau tidak benar. Kita tulis tidak. Apakah Anda, nah ini kita tulis tidak juga, maka akan keluar jawaban yang kita buat tadi. Anda tidak terkena COVID-19, disarankan untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian terjadi pengulangan lagi, apakah Anda yang mengulang? Nah, kita klik iya. Di sini pada kesempatan yang ketiga ini kita akan jawab dengan jawaban yang agak berbeda, yaitu dengan membedakan besar kecilnya huruf. Sebenarnya jawaban pertama ya, oke, masih terdeteksi. Jawaban kedua ya besar ya, A kecil, masih terdeteksi juga. Jawaban yang ketiga hanya yang kita besarkan, masih terdeteksi. Dan yang ketiga kita tulis besar semua tapi dibuat
salah atau bernilai false. Tidak. Di sini masih tetap keluar jawaban yang kita buat tadi, yaitu disarankan untuk mengikuti arahan dari dokter. Dari program yang kita buat ini semuanya masih terdeteksi walaupun kita menulis jawabannya tidak sesuai dengan petunjuk, mau kita tulis huruf kapital atau kecil semua atau besar kecil. Ini tadi pengaruh dari program lower yang kita tulis tadi. Apabila kita tidak menuliskan lower atau upper di bagian program awal kita tadi, kalau kita menulis huruf Y besar atau A kecil, maka tidak akan terdeteksi dan langsung ke nilai else. Oke, jawaban memang tidak. Terima kasih Anda menggunakan aplikasi ini. Nah, ini kita selesai pada program yang telah kita buat tadi. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.